Hai anak-anak, selamat bertemu kembali pada pembelajaran jarak jauh untuk hari ini. Salam sehat untuk kita semua. Mem berharap kalian semua dalam kondisi sehat dan tetap semangat untuk mengikuti PJJ pada hari ini. Nah, hari ini kita akan mempelajari tema koloid, masih sama dengan sebelumnya, tetapi untuk kali ini kita secara khusus membahas tentang koloid liofil dan liofot terintegrasi corona. Nah, untuk kompetensi dasar kita pada hari ini masih sama dengan pertemuan kita sebelumnya. Kalian bisa membaca sendiri. Untuk hari ini kita secara khusus itu akan membahas beberapa dari indikator pencapaian. Nah, maka dari pembelajaran ini nanti kalian diharapkan itu bisa menjelaskan koloid liofil dan koloid liofot, kemudian bisa menjelaskan struktur busa sabun yang merupakan salah satu contoh dari koloid dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian juga menjelaskan mekanisme busa sabun untuk membasmi virus corona, dan yang terakhir, melakukan percobaan mencuci tangan dengan baik dan benar. Nah, anak-anak sekalian, saat ini kita tengah berjuang bersama-sama untuk melawan COVID-19. COVID-19 atau singkatan dari Coronavirus Disease 2019 ini pertama kali ditemukan di Wuhan atau negara Cina pada sekitar bulan Desember tahun 2019. Nah, virus corona ini merupakan penyakit yang berbahaya bagi manusia. Salah satu cara yang ampuh untuk membasmi virus corona adalah dengan mencuci tangan dengan baik dan benar. Namun, mencuci tangan dengan air saja itu tidak cukup. Virus corona hanya akan hilang dengan mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir. Nah, ternyata konsep ini terdapat dalam pelajaran kimia, lebih tepatnya pada materi kita hari ini, yaitu materi koloid. Yuk kita simak bersama ya penjelasannya. Nah, coba perhatikan ilustrasi berikut ini. Di sini ada dua ilustrasi. Untuk yang pertama, apabila kita mencampurkan air dengan minyak, dapat dilihat pada gambar berikut, air dan minyak ketika kita campur itu akan tetap terpisah, artinya tidak menyatu. Atau dengan kata lain, air tidak larut di dalam minyak, atau sebaliknya minyak tidak larut di dalam air. Sedangkan ilustrasi berikutnya, perlakuan yang sama tadi, air kita campur dengan minyak, kemudian kita tambahkan sabun, maka dapat kita lihat seperti pada gambar, ketika kita lakukan pengadukan, maka otomatis air dan minyak itu akan menyatu atau larut di dalam air sehingga menimbulkan busa sabun. Mengapa bisa demikian? Air adalah merupakan senyawa polar, sedangkan minyak adalah senyawa non-polar. Nah, di waktu kelas 10 kita sudah mempelajari perbedaan antara senyawa polar dan senyawa non-polar. Nanti silahkan dibaca kembali ya.
Nah, dalam istilah kimia ada disebut istilah like, dissolve, like. Artinya apa? Pelarut polar hanya akan melarutkan senyawa polar, sedangkan senyawa non-polar hanya akan bisa larut dalam senyawa non-polar. Nah, itulah sebabnya kenapa air dan minyak itu tidak bisa larut, sedangkan ketika kita tambahkan dengan sabun bisa terlarut. Itu karena perbedaan sifat molekul atau senyawanya, yaitu senyawa polar dan senyawa non-polar. Nah, sabun mempunyai dua bagian. Dapat kita lihat seperti pada gambar yang merah itu adalah bagian kepala. Sedangkan ini yang warna hitam itu adalah bagian ekor. Bagian kepala itu bersifat hidrofil. Sedangkan bagian ekor bersifat hidrofob atau hidrofobik. Terus, hubungannya apa ya dengan virus corona? Nah, silakan perhatikan gambar berikut. Tubuh virus corona dibungkus oleh suatu lemak atau lipid yang bersifat non-polar. Lapisan lemak atau lipid yang membungkus virus corona ini bersifat non-polar, akan diikat oleh sabun yang juga sama-sama bersifat non-polar, sehingga membentuk misel. Misel ini kemudian akan larut dalam air dan hilang ketika kita membilas dengan air yang mengalir. Busa sabun merupakan salah satu jenis koloid yang disebut buih. Koloid sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu koloid liofil dan koloid liofob. Nah, bila medium pendispersinya adalah air, maka dinamakan hidrofob atau tidak suka air. Hidro itu adalah air, fob itu berasal dari kata fobia atau takut, atau dengan kata lain tidak suka air. Kemudian yang kedua disebut hidrofil. Hidro itu tadi air, fil itu artinya love atau suka, maka dengan kata lain suka air. Jadi kesimpulannya, busa sabun merupakan salah satu jenis koloid yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian hidrofil dan bagian hidrofob. Bagian hidrofil adalah bagian yang menyukai air, sedangkan bagian hidrofob adalah yang tidak menyukai air, yaitu dia menyukai lemak atau lipid yang salah satunya membungkus virus corona. Sehingga bila kita mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir, virus corona akan hilang dari tangan kita. Nah,
Sekian penjelasan dari saya tentang koloid, hidrofil, dan hidrofob. Semoga bermanfaat. Nah, untuk aktivitas kalian hari ini, buatlah video mencuci tangan dengan sabun secara benar dan menyeluruh untuk menghilangkan virus corona. Kemudian, video silahkan dibuat semenarik mungkin. Kemudian, silahkan dikirimkan ke Mem Rosa, boleh melalui Telegram, melalui email, atau WA. Mem tunggu ya. Baik anak-anak sekalian, terima kasih untuk proses pembelajaran kita pada hari ini. Kemudian Mem tetap berharap kalian tetap stay at home dan selalu menerapkan pola hidup sehat dan rajin mencuci tangan dengan sabun. Please stay safe, stay healthy. Thank you and bye-bye.